Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah tata nama dan persamaan reaksi. Jadi untuk materi kali ini saya lebih berfokus pada tata nama. Untuk persamaan reaksi akan saya sampaikan sekilas. Nanti akan ada materi selanjutnya. Jadi penamaan senyawa kimia ini perlu diperhatikan karena jangan sampai ada overlapping antara senyawa yang satu dengan senyawa yang lainnya, sehingga tata nama ini harus diatur secara internasional. Jadi untuk senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur, misalnya air, amonia, dan metana. Jadi hanya terdiri dari dua unsur, H dan O, C dan H, N dan H. Maka nama senyawa biner ini yang dari dua jenis non-logam, ini untuk yang non-logam ya, adalah rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida. Misalkan HCl, berarti hidrogen klorida. H2S, hidrogen sulfida. Jadi angka 2 di sini tidak usah disebutkan. Cukup langsung tulis hidrogen sulfida. Ini berlaku untuk senyawa biner yang berasal dari dua jenis non-logam. Nah, jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka senyawa-senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks, gitu ya. Jadi kalau pasangan unsur misalkan ini contohnya C dan O, ini membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka dibedakan dengan angka monoditri-tetra. Misalkan CO dan CO2. Kita tidak bisa langsung bilang karbon oksida karena ada senyawa yang satunya lagi CO2. Maka disebutkan CO ini adalah karbon monoksida, sedangkan CO2 adalah karbon dioksida. Sama juga dengan NO dan N2O3. Ini kan lebih dari satu jenis senyawa. N dengan O, nitrogen oksida. N2O3 berarti dinitrogen trioksida. Sedangkan CCl4 maka disebut karbon tetraklorida. Tapi beberapa ion memiliki nama sendiri. Jadi ini ada senyawa ion, beberapa jenis kation. Nama ionnya natrium. Kalau yang untuk logam ion-ion golongan utama bisa langsung tulis natrium, kalium, argentum atau perak. Nah, untuk yang golongan transisi atau yang memiliki lebih dari satu muatan, maka muatan tersebut dituliskan dalam bentuk Romawi. Misalkan SN2+ dengan SN4+. Ini dituliskan menjadi timah dalam kurung 2, timah dalam kurung 4. SN4, SN2 sesuai dengan muatannya. Misalkan ini PB timbal 2, berarti ada muatannya berupa 2+. Sama juga seperti ini, kecuali ini NH4 ini namanya amonium. Ini sudah tata namanya ya. Kalau platina berarti Pt4+ berarti platina 4. Misalkan emas ada plus dan 3+. Pembedaannya ada di angka Romawi di belakangnya ini. Angka Romawi ini menunjukkan muatannya. Nama yang tadi BO43-min berarti asam fosfat. Ini SO42-min asam sulfat. HNO3 asam nitrat. Bu, berarti harus hafal dong ion-ion, nama ion dari masing-masing ini. Ya, harus hafal. Jadi EO43-min itu apa? SO42-min itu apa? Itu harus hafal. Jadi langsung dituliskan misalkan natrium sulfat, aluminium sulfat, sama seperti senyawa ion. Ini untuk senyawa organik, ini adalah sekilas saja karena sebenarnya untuk penamaan senyawa organik nanti dipelajari di mata kuliah kimia organik 1 dan kimia organik 2. Jadi karena masing-masing gugus fungsi, masing-masing senyawa organik ini punya sistem tata nama sendiri-sendiri. Jadi ini nama yang disebutkan di sini adalah nama lazimnya, nama dagamnya. Misalkan CH4 itu gas metan, metana gas alam. Ini CONH2 2 kali ada urea. CH3COH asam asetat atau cuka.
Ini bisa dibaca. C2H5OH adalah etanol, ini lebih tepatnya etanol, termasuk golongan alkohol. Persamaan reaksi ini harus setara. Dalam artian apa? Sebelah kanan dan sebelah kiri tanda panah, jumlah unsurnya harus sama. Misalkan di sini, jumlah H di sebelah kiri ada 2. 2 kali 2, 4. Jumlah H di sebelah kanan juga harus ada 4. Ada 4. Nah, jumlah O di sebelah kiri ada 2, maka jumlah O di sebelah kanan harus ada 2. Di sini O-nya ada 1, maka kalikan 2 di sini. Ada 2. Ya. Ini latihan soalnya, silakan dikerjakan dan dikirimkan ke email atau WA saya.